Oke, Bu Yana, kapan Hari Sensen juga mengalami kesulitan dalam tes bakat minat fingerprint? Dites jarinya pakai alat, mau dites pakai gambar. Nah, pakai alat mau, dites pakai gambar landing tidak mau, gambar-gambarnya dibuang. Oh, alatnya itu apa ya? Saya enggak jelas. Bu Yana mungkin ceritanya. Saya tahu fingerprint itu tes bakat yang dia mengambil sidik jari tangan 10-10-nya. Nah, cuma saya nggak tahu yang pakai alat itu apa, yang gambar landing itu apa. Maaf Bu Yana, saya nggak terlalu jelas ini, tapi mungkin ada orang tua yang lain jelas. Nah, ini problemnya apakah dia juga tes recognition ya, mengenali wajah ya. Oke, Bu Yana mungkin kalau bisa menjelaskan lebih jelas lagi kita bisa follow up selanjutnya. Oke. Kalau sebenarnya ya, face blindness ini ya, yang kita umumnya pada anak-anak autisme itu ya, kita ngomong anak-anak autisme ini spesial ini karena kita di komunitas ini. Jadi, benar. Sebenarnya kita nggak pernah diajarkan caranya mengenali wajah seseorang. Apakah coba kita ingat-ingat dulu ya, bagaimana kemampuan kita mengenali wajah seseorang itu apakah diajarkan secara spesifik oleh orang tua kita. Jadi ini kita umpamanya kita kayak tadi saya ngelihat orang, kita langsung ingat, oh ini mamanya siapa. Oh saya pernah ketemu di mana. Terus kita tuh informasi itu langsung datang ke otak kita dengan serta-merta ya. Nah, jadi kalau kira-kira kalau saya mau mengenali wajah orang itu, yang perlu saya perhatikan dengan sungguh-sungguh itu yang mana? Apakah bentuk mulutnya atau bentuk matanya atau hidungnya? Nah, kayaknya kalau kita ya langsung ya, semua kombinasi wajah itu kita tahu langsung. Kita ambil, oh yang wajahnya seperti ini si A. Padahal kalau kita suruh menceritakan secara spesifik, oh matanya seperti apa, hidungnya seperti apa, mungkin kita juga nggak terlalu ngerti sebenarnya. Tapi kalau kita ngelihat ngelihat kombinasi wajah seperti itu, ya itu si A. Nah, kita kan nggak pernah oke, kalau kita ngomong Dokter Ali. Dokter Ali itu wajahnya bagaimana? Saya karena Dokter Ali pakai kacamata, matanya Dokter Ali itu besar atau kecil ya? Atau apakah ada ini apa kayak yang tali tali airnya di atas matanya itu? Nah, itu saya juga nggak jelas. Tapi kalau saya lihat Dokter Ali, saya tahu itu Dokter Ali. Nah, dan kita kan nggak mungkin pada waktu mengenali orang terus kita menjabarkan secara detail semua variabel dalam wajahnya. Kan nggak harus sampai seperti itu ya. Kebanyakan orang melihat mengenali wajah dengan mudah. Pengenalan wajah tampaknya sepele sampai kemungkinan tidak mengenali orang yang dicintai yang dipikirkan. Pengenalan wajah adalah bagian yang rumit dan integral dari komunikasi sosial. Nah, kalau kita balak-balik itu ya, kita nggak kenal wajah orang yang mungkin setiap hari saya ke kantor sebenarnya orang itu duduk di sekantor dengan saya, terus dia duduknya di sebelah meja saya. Terus kita nggak tahu mengenai itu. Apakah pasti kita mungkin dia
kamu nggak mungkin dong kita nggak kenal sama orang itu gitu. Nah, untuk individu autis yang sudah menghadapi kesulitan dalam komunikasi sosial ini mungkin sangat relevan dan melelahkan. Nah, untuk anak-anak spesial yang sudah mengalami kesulitan dalam komunikasi, ditambah lagi dia tidak bisa mengenali wajah, itu pasti akan sangat melelahkan berhubungan dengan manusia. Karena dia harus mengenal wajah orang itu untuk bisa menyebut namanya. Halo Pak A, bagaimana kabarnya? Dan kita tahu, oh background-nya orang ini apa, jadi kita berbicara dengan orang tersebut dengan topik yang tepat. Itu umpamanya dia seorang koki. Nah, kalau kita ketemu koki pastinya mungkin ya kita akan nyerempet-nyerempet ngomong masalah makanan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Tetapi kalau saya lupa si A itu siapa, pekerjaannya apa, terus saya mau memulai suatu komunikasi itu seperti apa? Bingung saya, mau ngomong dari mana? Nah, itulah yang akan menyebabkan mereka juga punya kemampuan komunikasi sosialnya jadi terhambat. Itu salah satu ya, bukan komunikasi sosial itu pasti terhambat karena face blindness, tapi juga mungkin karena kemampuan komunikasinya yang kurang. Oke, sekarang ya dampak dari face blindness. Ya, kita pasti depres. Kalau saya lupa dengan ini, padahal saya tahu orang ini pernah saya kenal. Itu pasti depresi itu pasti ya. Terus kecemasan sosial. Kecemasan sosial itu adalah kecemasan pada waktu kita berhubungan melakukan kegiatan sosial, yaitu berhubungan dengan orang-orang sesama manusia ya. Nah, pastinya kita cemas kalau kita ketemu ini, padahal aku lupa ini siapa, ini apakah aku kenal sama orang ini, apakah aku nggak kenal. Nah, terus akhirnya dampaknya, ya aku akan menarik diri dari kegiatan sosial. Jadi untuk social life, kehidupan sosial itu sangat tidak menarik, sangat membuat saya depresi, cemas. Nah, kalau kita untuk suatu aktivitas yang membuat kita depresi atau cemas, pastinya kita akan lari dari situasi tersebut. Ya. Yang keempat, kurang percaya diri ya, Pak. Kurang percaya diri. Ya pasti kurang percaya diri. Oh, aku nggak tahu apa-apa. Nah, saya sering bertemu dengan orang yang kita tidak tahu apa. Bagaimana kita percaya diri kalau kita nggak tahu status dari orang yang kita temui. Apakah orang ini penjahat atau orang baik? Orang ini apakah orang ini adalah orang yang dulu pernah menolong saya atau orang ini pernah menjahati saya? Macam-macam informasi yang kita perlukan untuk memulai suatu komunikasi sosial atau pendekatan sosial. Nah, kesulitan membangun dan mempertahankan hubungan. Ya pasti. Ya kalau kita mau membangun suatu hubungan itu sudah sulit. Ya. Apalagi kalau kita bangun itu biasanya pertama, oh halo, hai, nama saya ini. Dia membangun sulit karena apa? Karena pertama-tama dia sudah cemas dulu. Ini orang yang aku kenal atau enggak? Kalau orang yang aku kenal terus aku memperkenalkan diriku kan juga salah. Nah, terus bagaimana mempertahankan suatu hubungan? Ya kalau kita punya suatu hubungan pastinya kita harus tahu orang yang kita ajak ini, oh ini teman sekolahku SD, teman sekolahku SMA, atau ini teman kerjaku. Nah, jadinya dari karena dia lupa semuanya siapa orang ini, nah jadinya dia sulit untuk memaintain, mempertahankan hubungan itu menjadi suatu relasi yang menyenangkan. Akhirnya kalau relasi itu tidak menyenangkan, orang yang kita ajak berhubungan itu juga ogah ya. Gitu. Terus
Yang keenam, kesulitan mengikuti karakter dalam film atau acara TV. Ini juga Kak, ya, kalau kita lihat film, umpamanya kita dengan saya tidak tahu ini tadi sudah saya lihat atau belum ya, orang ini tadi penjahatnya atau orang baiknya, atau orang ini korbannya. Dia nggak tahu semua. Kira-kira kita kesulitan nggak untuk mengikuti alur cerita itu? Pasti kesulitan. Jadi dari hal-hal ini bisa dibayangkan, jangan sampai ya kita seperti ini. Nah, kalau anak kita punya kesulitan seperti ini, ya kalau kita tahu, ya kita bantulah. Bagaimana dia supaya nggak hidup dalam sesuatu situasi yang negatif seperti ini. Kan nggak enak jadi orang yang seperti ini ya. Oke. Ini sama seperti yang tadi saya katakan, ya. Yang tadi tidak bisa membuat, kadang-kadang tidak bisa memelihara relasi dengan orang lain. Jadi mengganggu kehidupan sosial. Nah, cara yang paling umum membantunya itu gini. Kita bisa membuat mereka tahu, anak orang ini suka pakai baju apa. Oh, kalau laki-laki ini biasanya nggak mungkin pakai rok. Dia pakai kalau nggak kaos, kemeja dengan celana panjang atau celana pendek. Terus gerakannya. Ada orang yang gerakannya lambat, ada orang yang gerakannya cepat, ya, atau cara berbicara. Ada orang yang cara berbicaranya itu sangat spesifik. Loh, dari mana? Nah, itu kalau saya nggak mungkin kayaknya ngomong dengan irama seperti itu. Jadi tiap orang memang punya style berbicara sendiri-sendiri. Dari rambutnya, dari wajahnya. Nah, apalah ini semua yang membantu dia. Ya, membantu dia untuk bisa dia bukan keluar ya, karena sepenuhnya membantu dia untuk mengenali apa yang mungkin orang-orang yang bisa dia kenali. Tapi mungkin ada satu waktu dia bisa keliru. Mungkin ada orang, itu ada ceritanya gini, anaknya itu suka keliru mengikuti orang. Dia akan mengikuti orang atau orang dengan tubuh yang hampir sama, bentuk tubuh yang hampir sama seperti ibunya. Mungkin ibunya itu tinggi, kurus. Jadi kalau dia lihat wanita tinggi, kurus gitu, ya udah dipikir itu mamanya dan dia akan mengikuti dia. Nah, itu sesuatu yang cerita-cerita untuk orang-orang dengan atau anak-anak dengan face blindness itu ada yang seperti itu. Terus atau dia keliru melihat orang dengan profil seperti saudaranya. Terus dia pikir itu saudara laki-lakinya. Nah, jadi dia mengajak bermain. Nah, pada waktu diajak bermain, yang diajak ini juga merasa, loh, aku nggak kenal sama kamu kok pegang-pegang tanganku, kamu seret-seret aku. Nah, akhirnya dia kan ditolak. Nah, dia bingung, aku ditolak kenapa ya? Nah, jadi di sana tuh banyak ketimbul confusing, kebingungan, di mana terus akhirnya yang paling aman apa? Tidak melakukan apa-apa. Diam aja. Jangan do something, jangan memulai melakukan sesuatu karena akan banyak timbul kebingungan, kesalahan yang dimana pada akhirnya itu membuat dia mengalami hal-hal yang tidak mengenakan.